Ya, benar. Ya, Setuju sih, setuju. Makanya di sini kita mau sama-sama belajar ya. iya, Biar kita juga benar. dapat. Karena memang aku bilang setiap Sabtu ini kita belajar ada aja sih Pak ilmu yang kita dapat. Hmm, banyak ilmu baru yang kita pelajarin dan kita adopsikan. Emang market kan berubah-berubah ya Pak ya, tiap tahun itu Iya, benar. modelnya nanti enak, tradingnya nyantai. Ada yang dulu tuh buy on breakout tuh selalu cuan, ada yang pas tahun tertentu pas buy on breakout kita malah digebuk. Jadi memang berubah-berubah terus sih pasarnya. Oke Pak, udah jam 1, aku mulai ya, aku start bacain Baik. profil Bapak Ya, dikit. ya. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Pak Anak Agung Ngurah Mustaka Warman, founder daripada pintarsaham.id. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Ngurah Mustaka Warman ini memiliki pengalaman kerja 12 tahun di perbankan dan 10 tahun dalam berinvestasi saham. Beliau tersertifikasi CFP, WMI, WPPE, dan Bapak Ngurah ini pernah masuk dalam nominasi 40 besar finalis pada Youth Economy Leadership Program Bank Indonesia Institute tahun 2018. Baiklah, hari ini tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai webinar kita dengan Pak Ngurah. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Silahkan. Kasih ya Pak. Baik, ya. Terima kasih Bu Rita dan terima kasih ke teman-teman semua yang udah meluangkan waktu di YouTube ini ya. Apalagi weekend ini kan sebenarnya jam-jam yang ngantuk ya sebenarnya ya. Iya benar. Jadi kalau kalau belajar yang benar-benar kayaknya bakal kurang effort, tapi ya saya coba sharing experience saya selama ini, apa yang menurut saya berhasil selama saya 10 tahun di dunia saham. Dan tentunya pengalaman yang saya dapat juga ketika saya bekerja di bank maupun sudut pandang beberapa orang yang sudah saya temui terkait dengan investasi saham. Jadi bukan berarti karena saya mengisi di sini bukan berarti saya paling expert banget, enggak. Tapi paling tidak ini yang berhasil versi saya, seperti itu ya. Karena kan makin banyak kita ketemu orang, makin banyak kita belajar, makin sadar kita bahwa kita masih banyak yang belum kita ketahui, gitu sih. Nah, jadi saya ngomongin fundamental dan teknikal. Nah, ini it's me-nya udah lewatin aja. Jadi, table of content-nya saya lebih kayak prefer aja fundamental, teknikal, kombinasi, dan strateginya. Ya, jadi simple aja. Yang pertama kan kita ngomongin fundamental dan teknikal. Ini dua hal yang selalu orang-orang yang mengaku sebagai teknikal, mengaku sebagai fundamental pasti gontok-gontokan ya. Fundamental bilang teknikal itu nggak guna, teknikal bilang fundamental itu penting. Hal seperti itu selalu sering saya temui yang sih. Padahal menurut saya, kenapa nggak kita ambil bagus-bagusnya dari analisa ini dan kita coba aplikasikan sesuai dengan referensi kita, sesuai dengan profil risiko kita maupun sesuai dengan time frame dari tujuan keuangan kita. Nah, saya sendiri sebagai seorang CFP, Certified Financial Planner, jadi itu yang menyebabkan risk profile saya itu nggak agresif banget. Karena saya ketemu orang yang kalau dia nanya saham, pasti dia nanya yang mana yang beggar, yang mana besok bakal naik. Ya, itu kan pertanyaan sejuta umat ya. Besok saham apa yang naik gitu kan ya. Makanya kalau sebagai CFP dan menurut saya juga teman-teman di sini juga harusnya bersudut pandang seperti itu adalah apa time frame-nya, apa tujuannya. Harusnya clear dulu yang itu. Kalau itu nggak clear, dan susah menjawab saham apa yang cocok karena perbedaan harga, maka pilihan sahamnya akan berbeda. Jadi saya coba membahas simple aja sekali lagi keunggulan analisis fundamental. Jadi yang namanya analisis fundamental yaitu bahasnya adalah sesuatu hal yang terkait dengan valuasi. Ini juga kata yang paling sering ditanyakan ya, valuasi saham ini berapa sih? Kemudian harga wajarnya berapa sih? Nah, maka jawabannya akan ketemu di analisis fundamental. Dan ada juga ya lebih sekarang kan ada yang aliran bandar-bandaran dan sebagainya yang menganggap fundamental itu nggak penting, yang penting adalah bandar. It's okay, menurut saya semua orang punya pilihan masing-masing gitu ya. Yang pasti menurut saya ketika teman-teman di sini memilih saham yang berbasiskan fundamental, maka itu akan lebih sustain ke depannya.
lebih stabil harga sahamnya. Tidak ada hal berbeda ketika teman-teman mencoba mengikuti bandar misalnya. Kita kan ya sekali lagi it depends, tergantung time frame, tujuan keuangan dan sebagainya. Kita ngomongin bagus-bagusnya masing-masing analisanya aja dulu. Kemudian laporan keuangan jangan lihat komprehensif. Jadi kalau udah belajar fundamental memang kita belajar melihat segala hal dari sudut pandang yang makro atau secara keseluruhan, yang berguna juga dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita bisa melihat, kita bisa jadi one step ahead dibanding yang lain. Itu ya. Tapi memang kelemahannya dalam fundamental analisis ini adalah orang merasa ribet atau bingung atau pusing atau nggak tahu cara yang benar dalam melakukan analisis fundamental. Mereka menganggap bahwa kalau kita belajar fundamental berarti harus berbackground ekonomi atau background akuntansi misalnya. Padahal saya sendiri satunya teknik industri, saya S2 di keuangan. Jadi menurut saya tidak perlu background, yang penting teman-teman di sini tahu sebenarnya buat apa sih laporan keuangan itu. Nah, jadi ini secara ringkas saja ya, yang why, who, how, when, and what, tentang laporan keuangan. Ada juga yang memang miss ya, bahwa ketika kita belajar laporan keuangan, paling nggak kita minimal tahu akuntansi sih menurut saya, minimal ya. Persamaannya saja, tidak perlu yang jika ini akuntansi biayanya bagaimana, enggak. Kita lebih ke, paling nggak teman-teman di sini tahu kalau dia aktiva, ketika dia pertama dia didebit kepada kredit. Nah, yang itu hal yang simpel seperti itu idealnya teman-teman di sini paham atau ketahui. Nah, jadi ada why, who, how, when, and what seperti ini. Yang jenis laporan keuangannya, nah ini sekali saya coba simplifikasi aja dulu. Jadi ini neraca dalam kondisi keuangan. Jadi kalau teman-teman melihat neraca, teman-teman langsung tahu berapa sih asetnya dia, berapa sih hutang yang dia miliki, dan berapa modal. Ini langsung ketahuan. Saya tinggal lihat aja periodenya itu bulanan, tahunan, atau harian. Karena di neraca itu ada tanggalnya atau ada periodenya. Kalau di bank, waktu saya di bank itu setiap hari ada neraca. Karena kita harus cetak itu neraca, posisinya, balance sheet-nya setiap hari kerja. Nah, kalau di laporan keuangan Go Public, maka dia bakal ada setiap 3 bulan atau setiap kuartal akan dipublish. Nah, kecuali bank ya, setahu saya kalau teman-teman cek website bank, itu periode bulanannya udah kita ketahui. Karena dia tiap bulan bakal bikin laporannya dan itu dipublish di website-nya dia. Jadi langsung ketahuan. Itu untuk yang bank ya. Kemudian, ini contoh saja, contoh laporan keuangan atau neraca. Ini saya ambil map aktif Adi Perkasa, MAPA, jadi bukan berarti merekomendasikan MAPA, cuma ingin mengasih contoh aja. Nah, ini yang bagian aktiva ya. Jadi bagian aktiva ini atau aset. Jadi ini selalu dibedain menjadi 2, aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu adalah sesuatu yang mudah dicairkan dalam tanda kutip di bawah 1 tahun. Pokoknya ini istilahnya bukan di bawah 1 tahun, sesuatu yang mudah dicairkan. Jadi kalau sesuatu yang masuk kas itu kan teman-teman bisa dapat langsung ya. Tapi kalau dia tidak lancar, ini sesuatu yang belum tentu dapat cash-nya langsung segera. Jadi misalnya adalah fixed asset atau aset, ya kan, jual gedung kan nggak langsung sehari langsung dapat duitnya kan, kayak gitu contohnya. Ya ini simpelnya aja ya, karena kalau kita ribet, maka teman-teman harus mencari detail, ini apa sih, semuanya harus diketahui. Ya di sini juga ada goodwill. Nah ini juga di aset ini kita langsung tahu, oke, jadi berarti si MAPA ini punya aset sekitar, nah ini dia kita ketahui satuannya dalam juta ya, ini satuannya dalam juta, berarti kalau juta-juta berarti kan triliun ya, 8,3 triliun asetnya. Ini di-compare atau dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2022. Dari sini ketahuan, asetnya si MAPA sudah tumbuh dibandingkan posisi akhir tahun 2022. Bagus nggak sih aset yang bertumbuh? Secara teori, idealnya teman-teman memilih saham yang perusahaannya bertumbuh kinerja keuangannya termasuk asetnya. Ya, itu dulu, aset dulu ya, aktiva dulu, yang aktiva itu sebelah kiri, pasif sebelah kanan. Sekarang kita ngomongin pasifanya. Jadi di pasifa atau di kewajiban itu ada 2, liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu bahasa orang awamnya adalah utang atau segala hal yang wajib kita
kembalikan ya, atau kewajiban. Nah itu bahasanya ya, dan liabilitas, kewajiban, utang itu sama. Dia biasanya dibedain dua juga, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini biasanya di bawah setahun, jangka panjang di atas setahun. Ya, jadi langsung dari ketahuan, oke, berarti jumlah hutangnya atau liabilitasnya si MAPA itu 3,2 T meningkat dibandingkan tahun lalu di 2,9 T. Oke, kalau utang kan kesannya, wah kalau utangnya meningkat berarti ada resiko tambahan dong dibandingkan tahun lalu. Terus kita harus cek lebih clear, lebih dalam lagi. Kira-kira yang mana sih yang naiknya signifikan atau malah ekuitasnya juga meningkat? Kita coba cek lagi ya. Jadi liabilitasnya ternyata meningkat. Kemudian dari sisi ekuitas juga ternyata meningkat. Oke, tapi idealnya teman-teman cari yang liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya masih lebih besar ekuitas, atau istilah terkenalnya rasionya namanya debt to equity ratio. Jadi debt to equity ratio itu datangnya dari jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas. Sederhana itu, idealnya cari yang di bawah satu jadinya ya. Jadi harus lebih besar ekuitas dibandingkan liabilitas. Seperti itu. Tapi hal ini tidak berlaku untuk sektor perbankan. Karena di sektor perbankan, dana pihak ketiga yang mereka himpun dari masyarakat itu masuk kategori liabilitas. Seperti itu ya. Jadi bank itu nggak perlu dihitung DER-nya karena pasti luar biasa gedenya. Dan bisnisnya mereka lain ya, dan neracanya mereka juga lagi dana pihak ketiga atau dana yang dihimpun oleh masyarakat itu masuk ke liabilitas untuk bank. Nah, ini kan saya contohin yang MAPA ya, MAPA kan retail. Oke. Untuk selanjutnya, ini dia yang berikutnya adalah laporan laba rugi. Ini juga sebenarnya simple banget teman-teman ya, jadi nggak usah terlalu laporan keuangan itu ribet dan sebagainya. Menurut saya simple. Jadi kita tahu posisi laba atau rugi suatu perusahaan, berapa revenue-nya, berapa pendapatan, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan berapa harga pokok penjualan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan, atau cost of goods sold-nya atau HPP-nya. Nah, kita pakai MAPA tadi di awal, jadi kita tetap pakai MAPA biar inline aja. Nah, di sini kan terlihat nih, posisi 6 bulan ya, kuartal semester 1 2023 dibandingkan dengan posisi 6 bulan 2022. Kan ada yang tanya, pasti kok dia dibandinginnya sama 6 bulan, kenapa nggak dibandinginnya sama posisi 1 tahun sebelumnya? Kan tadi neraca dibandingin setahun sebelumnya. Nah, sini juga saya sempat ketemu orang yang miss dalam hal ini. Jadi kalau neraca itu dia sifatnya akumulasi teman-teman. Jadi akumulasi itu dia tidak akan di-reset atau diulang nilainya di awal tahun. Atau di-nolin enggak, karena dia terakumulasi terus. Sedangkan laba rugi itu kita akan start ulang dari nol ceritanya di awal tahun. Nah makanya dia lebih makanya di compare-nya dengan 6 bulan di tahun sebelumnya ya. Jadi bukan dengan setahun full setahun sebelumnya, enggak. Jadi dibandingnya sama 6 bulan sebelumnya. Oke, sekilas dari sini kan terlihat pendapatan bersihnya naik, laba kotornya naik, beban usahanya ya udah pasti naik, cuman kita harus cek juga sebenarnya lebih banyak kenaikan pendapatan dibanding kenaikan beban atau bagaimana. Nah itu nanti saya juga coba share sekilas. Dan dari sini biasanya saya ngelihatnya ini aja nih teman-teman, laba kotor, laba usaha, terus laba sebelum pajak, laba bersih. Oke, saya ngelihatnya wah ini naik nih dibanding tahun sebelumnya. Naiknya juga lumayan, hampir 50%. Kemudian saya cek lagi, ini ada EPS-nya langsung nih dihitungin. EPS adalah earning per share atau laba saham. Sini langsung ketahuan, 233 nih. Tapi kan ini kalau nggak salah dia sudah memperhitungkan stock split-nya ya, karena kan MAPA sempat split tahun ini. Seperti itu ya, tapi nanti coba dicek. Oke, nah analisisnya sebenarnya ada dua, vertikal dan horizontal ceritanya. Vertikal itu teman-teman cuma membuat contoh tabel seperti ini, kemudian tinggal di-compare aja di mana penjualan atau pendapatan yang sebagai absolutnya 100%-nya. Dari sini terlihat, ini contoh aja ya, bukan si MAPA lagi sih, ini contoh random aja angkanya. Ternyata dari sini terlihat dibandingkan 2021 si perusahaan ini kinerjanya lebih baik. Paling simpelnya ngelihat dari sini aja, ini udah 11,91, ini cuma 11,5, artinya dia lebih efisien ya.
dalam hal beban yang menurun dan sebagainya. Ini contoh yang vertikal. Ini saya juga coba langsung share contoh yang horizontal. Dengan ini saya pakai Alfamart AMRP, seperti bukan berarti merekomendasikan dan sebagainya. Ini sebagai contoh aja, ini saya ambil data per kuartal ya teman-teman ya. Setiap kuartal saya masukkan dan hasilnya, nah, jadi saya masuk ini nih, ada GPM, OPM, dan NPM. Ini gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Tujuan saya buat ini seperti apa? Buat apa? Ini agar saya tahu kira-kira si Alfamart ini kecenderungannya atau trennya dia tiap kuartal seperti apa. Karena dari sini kelihatan, oh ternyata Alfamart net profit marginnya tipis ya. Tipis, ya karena kita tahu minimarket sebenarnya tipis ya teman-teman. Kalau teman-teman terjun di bidang itu pasti tahunya memang marginnya tipis banget. Cuman dia ngandelin volume. Nah dari sini kelihatan, oke, selama Alfamart sudah go public dan sebagainya, range-nya ya sekitar segini aja, antara 1 sampai 3 ya. Jadi tidak ya, kecuali ini ya, ini sempat 4,5 lumayan. Dari sini kelihatan, oke, berarti range-nya sekitar sekian. Jadi kalau teman-teman menemukan misal nih mereka update laporan kuartalnya dan tiba-tiba net profit marginnya gede, misalnya 50%. Nah itu baru question mark atau tanda tanya, kok bisa dia yang biasanya cuma 3 sampai 4 bisa net profit marginnya 50. Nah itu berarti kita harus ngulik lagi, kita cek lebih dalam laporan keuangannya. Jadi ini cara simpelnya saya melihat garis besarnya dulu, lihat tumbuhannya dia, filenya seperti apa, kebiak historical seperti apa, sehingga saya punya kesimpulan, oh range-nya dia itu sekitar segini nih. Kalau dia tiba-tiba melonjak, ya pasti ada sesuatu. Antara jual aset, ya kan, laba yang dianggap tidak berkualitas adalah jual aset ya, karena dia tidak akan recurring sifatnya, seperti itu. Nah jadi simpelnya seperti ini ya, saya buatnya seperti ini, saya tinggal cari, oke, pendapatan naik 10%, tapi laba kok lebih besar nih tumbuhnya, oh karena dia berhasil lebih efisien dibanding tahun sebelumnya, di mana beban pokok penjualannya hanya naik 9,78%. Itu ya, ini contoh yang analisa horizontal. Jadi buatnya seperti ini. Oke, oke, udah jam. Oke, balik lagi ke sini. Ya, nah, tadi udah langsung saya share ya. Nah, baru kita ngomongin arus kas. Nah, ini kadang kelupaan ya orang-orang ya. Orang lihatnya labanya aja, laba ruginya aja, tanpa ngelihat arus kasnya. Padahal di arus kas ini ketahuan hal-hal yang menurut saya penting. Ini menunjukkan real uang masuk, uang keluar itu sebenarnya terlihat di sini, di arus kas. Nah ini contoh sekali lagi untuk apa? Jadi ada 3 jenis arus kas: aktivitas fungsi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Operasi ini sesuatu yang berkaitan dengan operasional, bayar gaji karyawan, bayar kas ke pemasok, beban operasional lainnya, dan sebagainya. Ya, idealnya kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi kalau bisa segede mungkin ya, sebesar mungkin, dan dia bisa nutupin arus kas investasi, arus kas aktivitas pendanaan. Jadi ujungnya plus di sini ya, free cash flow-nya jadinya positif. Kalau bisa, tapi kan kalau dilihat dari contoh di sini, per semester 1 2023, si MAPA ternyata kasnya lebih banyak yang keluar dibanding yang masuk ya, terlihat di sini ya. Jadi kita harus cek dulu, kok bisa kayak gitu, penyebabnya apa. Jadi kita lihat dulu, nah ini kan sudah nih arus kas dari aktivitas operasi. Nah diperoleh, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi itu segini, 392. Turun drastis ya dibandingkan tahun sebelumnya. Dan penyebabnya di mana? Oh ini pembayaran kepada memasuknya ternyata signifikan, hampir 1 T aja dibandingkan tahun lalu. Dan ini juga ya, pembayaran kas untuk beban operasional lainnya meningkat drastis, sehingga yang biasanya segini, bukan biasanya yang tahun lalu segini, dia turun setengahnya, kurang gitu. Itu ya. Kemudian dari arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini adalah sesuatu yang digunakan untuk masa depan. Jadi kalau kita beli capital expenditure seperti beli aset tetap,
membeli tanah, membeli sesuatu yang sifatnya untuk in the long term, maka masih akan terlihat di aktivitas investasi. Idealnya sekali lagi adalah ya aktivitas investasi, kalau perusahaan yang bagus justru memang aktivitas investasinya bakal terlihat minus, artinya dia lebih banyak keluar duit, artinya dia long term view, dan itu oke, baik-baik aja. Cuman kalau bisa jangan semuanya minus sehingga ininya kacau gitu ya, maksudnya jadi bleeding, jangan yang gitu. Kalau bisa sekali lagi aktivitas operasinya positifnya idealnya besar banget sehingga bisa nutupin semua long term view-nya dia maupun aktivitas pendanaannya dia. Seperti itu ya. Aktivitas pendanaan adalah sesuatu yang relate dengan utang, dividen dan sebagainya, itu bakal terlihat di sini. Ya, oke, itu untuk arus kas. Kemudian ya saya coba combine sekali lagi dengan technical ya. Ini metode definisinya, definisi technical analysis, asumsinya seperti ini. Nah, ini yang saya bakal bilang bahwa mengapa technical dan fundamental itu gontok-gontokan, karena asumsi technical itu tidak sesuai dengan asumsi fundamental. Di technical, mereka mengatakan market discount everything atau semua informasi sudah tersedia di pasar. Tapi di fundamental ada teori namanya teori portofolio modern, Markowitz. Dia bilang tidak semua orang mendapatkan informasi yang sama atau simetris dan asimetris gitu ya, ada istilahnya. Sehingga mereka tidak percaya bahwa semua yang cermin di pasar itu semua informasi, kalau itu fundamental. Nah, technical sebaliknya, makanya mereka gontok-gontokan. Tapi kita nggak, kita coba mengambil positifnya aja, oke, ya apa, bagus-bagusnya aja. Jadi di sini terlihat history time itself, price moving trend, dan how it's more than why. Ini jenis chart, membaca trend, perhatikan trend, 3 jenis trend ya, ini gampang sih ya, uptrend, downtrend, dan sideways. Kemudian support dan resisten. Nah, menurut saya yang wajib diketahui kalau di technical adalah support dan resisten. Seperti ini, support dan resisten sepertinya udah pasti tahu ya. Kemudian apa nih? Ya. Oh ya, saya kan durasinya 30 menit ya. Gak apa-apa Pak, itu agak fleksibel kok. Kalau sampai terlalu panjang nanti yang dari aku nanti aku bisa blast aja, gak apa-apa, fleksibel. Oh, ya, oke. Santai. Support dan resistennya jadi ini ya, dapat berupa ini. Kemudian indikator dalam technical analisa, saya pakai indikator ya dalam technical, yaitu ada 2, judgment based dan math based. Tapi saya lebih prefer math based. Nah, ini kan berdasarkan statistik ya. Sedangkan pola itu, pattern, saya honestly kurang sering menggunakan karena pola itu kadang bersifat subjektif menurut saya sekali ya. Tapi kalau teman-teman punya insight atau masukan silakan. Jadi saya lebih prefer math based indikator. Ya tentunya dikombin dengan yang tadi ya, support dan resistennya. Jadi ada indikator dari technical, ada lagging indikator, ada leading indikator juga. Dan ya ini kita langsung aja contohnya. Cara saya melakukan ini ya, mengcombine seperti apa ya? Oke, bukan di sini, sorry. Saya pakai trading view. Nah, jadi tadi kan kita ngomongin support resisten, indikator. Sebenarnya ada lagi sih candlestick pattern, chart pattern dan sebagainya ya. Tapi kan kita ngomongin yang practicalnya yang biasa saya gunakan so far. Jadi indikator yang paling saya sering gunakan stochastic RSI plus ya, cari yang di atas stochastic RSI so. Kemudian ini karena kita ngomongin trading, otomatis cari yang volume yang rame dong. Maka kalau kita short berdasarkan volume, nah, maka sebenarnya yang masuk kriteria ini, indikator yang ini, volume yang tertinggi kemarin Bumi BRMS tuh ya, memang karena ada rebalancing FTSI kan ya, sehingga mereka volumenya luar biasa kalau kita cek. Nah misal ya, kan udah dapat ini, pertama ini dulu ya, ini dulu pakai, kemudian saya coba lihat chartnya, nah baru saya tarik garis, mana supportnya, mana resistennya, dan sebagainya. Ini ya kan volumenya kemarin memang heboh, jadi yang masuk indeks FTSI itu semua pada naik volumenya. Kalau teman-teman perhatiin hari Jumat kemarin di
akhir-akhir jam perdagangan. Nah, ini contohnya ya. Jadi saya buat resistennya, supportnya berapa, ini support berapa, resisten berapa. Ini untuk time frame yang saya swing ya, swing tipikal saya ya, swing. Cuman kan saya kalau cek lagi di sini, makanya saya mengcombine screeningnya pakai PE juga, sama ada TBV juga. Balik lagi, karena saya mengcombine fundamental dan teknikal. Di sini terlihat, wah ini nggak masuk akal nih, mahal banget nih. Kalau based on fundamental kelihatan 140 pressure-nya gila aja. Jadi sebenarnya ini nggak masuk. Ini idealnya kalau saya ngomongnya spekulatif jadinya. Nah sekarang kita coba scrolling lagi nih. Sebenarnya bumi kan jadinya masuknya PE-nya cuma 4 loh. Tapi ya belum cuman. Dari sini langsung kayak cek lagi, PGO juga kan terimbas dengan rebalancing protokopi RTSI juga, dan emang ada ESG atau bursa karbon juga, dia dapat positif karbonnya, seperti itu ya. Jadi apa juga masuk RTSI, jadi semua yang masuk RTSI itu volumenya kemarin luar biasa naik, karena emang rebalancingnya kan tanggal 15. Jadi misalnya seperti ini, oke. Nah, indikatornya saya belum ngasih tahu ya, saya pakai apa. Jadi saya pakainya ini saja, stokastik RSI ya, bukan stokastik yang biasa, tapi stokastik RSI. Kemudian ada MACD juga, dan ada moving average. Nah, moving average-nya saya pakai yang smooth moving average. Jadi ada 3 ini ya. Karena ya ini saya dapatnya dari mana? Ini dapat dari berbagai macam studi atau berbagai macam YouTube channel yang saya cek, yang menurut saya ini oke gitu. Jadi balik lagi ya teman-teman ya, itu bakal nyesuai dengan karakter teman-teman, nyesuai dengan karakter teman-teman. Jadi menurut saya ini banyak banget konten kreator yang bisa dicek, entah itu US, Indonesia ataupun seluruh macam. Itu teman-teman ya sesuaiin aja dengan karakternya teman-teman, profilnya teman-teman. Jadi ini kelihatan ya, semua volumenya yang masuk FTSE Index itu pada naik. Oke, nah kalau kayak gini kan oke nih, misalnya ini kan uptrend banget misalnya. Nah terus dari evaluasi dan semuanya juga oke, maka yaudah berarti resisten berikutnya di 860, 820. Nah ini ya, saya biasanya cari yang crossing seperti ini ya. Kalau teman perhatiin, stokastik hasilnya crossing seperti ini, dia peluang naiknya besar. Saya ngomongnya peluang, bukan berarti pasti ya. Banyak yang miss di sini yang ngerasa wah ini pasti dong kayak gini. Ingat, di investasi itu tidak ada hal yang pasti, semua itu bersifat probabilitas gitu ya. Makanya robot trading yang menjadikan suatu kepastian padahal dia nggak bisa memprediksi besok hujan apa enggak, itu udah pasti kayak gitu ya. Oke, nah idealnya sekali lagi tips saya ya dari experience yang saya pernah yang berhasil, ini versi saya adalah ini. Ketika stokastik RSI-nya dia crossing-nya di sini ya, dan MACD-nya masih di bawah 0. Nah ini probabilitas naiknya itu bakal kencang banget teman-teman. Ya yang ini ya, yang kayak gini nih. Di sini ini probabilitas naiknya bakal kencang banget. Dibandingkan misalnya, di sini nih, ini ya agak tipis-tipis sih jatuhnya ya. Kamu dia sebenarnya MACD-nya bakal net cross biasanya ya, tapi ini kan malah tetap mantul lagi. Nah di sini baru dia mulai ini, tapi tetap aja di sideways dan sebagainya. Oke, itu versi saya. Jadi dilihat PE-nya juga, dilihat PBV-nya juga, kemudian based on fundamentalnya bagaimana? Based on fundamentalnya, saya biasanya menggunakan hal-hal sebagai berikut. Ya, ada namanya price earning ratio standar deviasi, price book value standar deviasi. Jadi saya bikin data seperti ini. Oke, agak sorry juga mau cek kalau sorry ya. Belum Nah, jadi saya pakai 12 trailing month, saya pengen melihat year on year-nya dia naik berapa persen, dibandingkan dengan posisi akhir tahun dia naik berapa persen, average growth-nya dia ini berapa tahun terakhir berapa persen,
harus tas. Nah, baru saya buat proyeksi nih teman-teman. Jadi buat proyeksinya seperti ini. Oke, nah ini karena dia kan stock split ya, 1:10, ini harusnya dibagi 10 nih EPS-nya. Nah, dari sini lihat, tapi paling nggak harus tahu standar deviasi juga ya. Jadi standar deviasi itu seperti historical suatu emiten atau perusahaan itu tergolong mahal atau tidak dalam suatu siklus gitu ya. Jadi kalau dia di tengah-tengah atau di dalam rata-rata berarti oke, tapi kalau dia di atas ini berarti udah mahal gitu ya. Jadi saya coba buat ini dengan proyeksi misalnya labanya naik 20% aja. Oh, berarti EPS berikutnya di 49 nih, sehingga dengan price earning di angka 12 dia hanya di 600-an, sehingga tergolong udah mahal dong kalau current price-nya di angka segini. Tapi kan kita ngelihat juga nih, dia sebenarnya lebih dari 20% bakal tercapai, karena kalau kita lihat di trailing months, sebenarnya dia udah tumbuh 120%. Nah, makanya saya perlu second opinion. Second opinion saya biasanya cari di, ya ini ada, kalau ada ya, belum tentu semua emiten ada sih. Jadi kita harus cek-cek lagi, oh di sini dia target price-nya masang di 900 nih. Jangan di proyeksi saya cukup di 600 aja. Terus di newsnya gimana? Kira-kira ada berita nggak terkait ini? Oh, ternyata grup MAP cuman membidik pendapatan naik 20%. Hanya dan ya membidik pendapatan naik 20%. Jadi nggak bilang labanya berapa ya. Jadi katalis-katalis seperti ini ya teman-teman harus cari ya. Fundamentalnya seperti apa, target labanya dia seperti apa. Baru akhirnya dapat kesimpulan dia murah atau mahal. Seperti itu singkatnya. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Kita coba saya kembalikan ke Ibu Rita, dan ini silakan cek di channel Pita Saham. Thank you sekali. Ya, thank you banget. Pak, kalau itu telegramnya di follow apa enggak tuh telegramnya? Oh, telegramnya ya Bu? Iya. Telegramnya itu kalau tidak salah sudah ditutup sih sama si Pas kayaknya. Oh, udah ditutup. Jadi memang private gitu ya Pak ya? Iya Bu. Oh, padahal bagus banget loh. Sangat-sangat banyak yang bisa kita ambil belajar di sana. Oke Pak, thank you banget. Pastinya ini untuk teman-teman ini masih yang basic ya Pak ya, kita bilang ya, nggak sampai mendalam. Jadi buat teman-teman kita belajar dulu poin-poin penting kayak tadi Pak Ngurah udah share tentang cara baca laporan keuangan. Itu yang basic-basic dulu deh, yang penting-penting. Nanti memang tiap emiten atau tiap sektor itu cara bacanya atau pengambilan angle dari laporan keuangan kadang beda ya Pak. Jadi kalau misalnya kayak tadi Bapak bilang buat yang banking juga beda, buat yang mungkin sektor properti juga beda nggak sih Pak? Jadi memang beda, tapi minimal itu yang kita belajar dulu di sini. Nanti kalau misalnya udah pada nguasain, baru kita nanti belajar yang lebih detail. Pak, jadi berapa biasa filter dulu ya Pak, pakai apa tadi, trading view ya? Untuk yang terjadi lonjakan-lonjakan ya Pak? Teknikalnya. Ya, untuk teknikalnya Bu. Teknikalnya pakai trading view, tapi kalau untuk yang fundamental juga ada sih Bu. Jadi seperti ini ya. Oh. Ini yang di Stockbit ya Pak? Ya. Ini gimana? Ini untuk filter fundamentalnya dulu atau gimana nih Pak? Soalnya aku jarang pakai nih. Ya. Kalau yang ini biasanya untuk long term view dia. Oh, I see. Kalau yang tadi trading view, dia lebih cocok untuk swing trading yang at least maksimal sebulan doang holdnya. Nah, jadi kalau yang ini lebih kayak long term view. Jadi saya biasanya cuma memasukkan parameternya ini aja ya. Jadi ada market cap, enterprise value, ROE, net profit margin, current PE, current PBV, standar deviasinya dia seperti apa, utangnya untuk jaga risikonya, growth-nya dia seperti apa, free cash flow-nya harus positif, harga sahamnya berapa. Apalagi saya tidak mau ambil saham yang di bawah 100 rupiah. Terus
saya juga pengen lihat nih year to date price return-nya seperti apa. Karena kalau dia growth, year to date-nya naik, oke kan, berarti wow, ya oke lah. Tapi kan yang menjanjikan peluang sebenarnya growth secara keuangan, tapi harga sahamnya masih nggak kemana-mana. Nah itu sebenarnya menjanjikan peluang. Tapi sekali lagi kita harus cek lagi, karena ini kan masih screeningnya masih garis besar banget ya. Benar. Misalnya nih kayak Iridium Pharma ini ya, ini ROE oke, NPM oke, cuman kan setahu saya dia nggak terlalu liquid ya. Benar. Ya. Iya. Tidak terlalu liquid, sehingga kalau kita beli banyak takutnya Nggak bisa keluar. Ya. Iya, dan itu kalau nggak liquid itu kita rentan sekali bahwa saham itu sebenarnya naik itu karena ada beberapa pihak mencoba menaikkan ya Pak ya. Maka likuiditas itu sangat penting. Kalau barangnya tipis itu gampang sekali, mungkin 1-2 pihak yang punya barangnya banyak dan punya kepentingan tersendiri, ya nggak semuanya, tapi itu potensi ya. Jadi takutnya dia tarik sendiri, jual sana sendiri, kitanya lihat wah ini menarik, begitu kita masuk, ntar likuiditasnya emang udah kering, kita susah keluar ya. Oke. Kalau ini komennya ini langsung ini ya Ibu ya, bukan berarti ini langsung saham pilihan ya. Benar. Ya. Ini sekali lagi dicek lagi ya. Jadi kayak misalnya ini kan kita cuma mengurutkan based on ini ya. Saya coba urutkan EPS. berdasarkan EPS growth-nya dia, trailing months-nya. Ini ada yang 8.000 bahkan ini kan masih ke suspend ya kalau nggak salah ya, karena naik dulu. Nah dari sini kita coba cek lagi nih kira-kira yang mana masih masuk akal. Jadi makanya saya mencoba parameter ini. Udah misalnya ROE saya pinginnya minimal 2 digit. Jadi yang ini udah nggak masuk dong kriteria saya gitu. NPM juga gitu, saya pinginnya minimal 2 digit lah. Ini berarti nggak masuk kriteria saya. Even dia growth-nya luar biasa gitu ya. Ini apalagi PE-nya segini loh, ini nggak masuk akal dong, masa segini sih pasarnya ratio gitu. Ya dari soal itu sih, jadi paling nggak kita tahu aja. Ya paling tidak current PE harus lebih murah daripada rata-rata deviasi. Current PBV lebih murah daripada rata-rata deviasinya dia 5 tahun. Debt-nya atau utangnya kalau bisa di bawah 1, karena kecuali bank sekali lagi, karena kita ingin menjaga risiko ya, jadi jangan sampai dia membayar utangnya banyak banget seperti yang terjadi di emiten KML. Kemudian free cash flow kalau bisa positif ya, seperti itu. Ini contoh screeningnya saja sih Bu. Berarti Bapak setiap hari Pak screeningnya atau ada time frame misalnya seminggu sekali? Kalau untuk screening karena kan fundamental itu kan keluar laporan keuangannya tiap 3 bulan ya Bu. Oh I see, oke. Jadi biasanya momen pada saat bulan-bulan kemarin itu yang udah keluar laporan keuangannya, baru saya mulai screening lagi, ngecek yang mana inline, yang mana ternyata dia drop banget. Nggak usahakan cari yang konsisten sih ya, karena beberapa ada yang saya lihat ya konsisten stabil ya, tumbuh aja terus tapi nggak pernah tumbuhnya segede ini. Nah makanya shortnya bisa jadi jangan lihat ini deh, coba based on net profit margin misalnya. Nah dari sini kan makin terlihat nih. Oke, Indo ini udah nggak masuk akal nih teman-teman, karena lebih besar laba dibanding pendapatan kan gitu jadinya. Di atas 100%. Ini nggak masuk akal. Apa itu ini ada? Apa kalau misalnya besar begitu karena nggak masuk akal ada one time gain gitu ya Pak? Benar. Jadi antara dijual aset, si lebih kurs atau apa ya, hal yang kayak gitu sih Bu ya. Yang nggak sustain ya, cuma satu kali aja ya. Jadi makanya kita cek lagi lah intinya ya. Tapi sekali lagi selama 10 tahun saya di saham, makin kesini saya makin tahu saham-saham tipe ini bagus fundamentalnya, tapi lambat banget geraknya, ya kan Bu ya. Jadi ada yang bagus, mau diapain juga ini bagus kok, tapi kagak ada yang berminat. Terus ada juga saham yang ketika ada newsnya, wah naiknya kencang, tapi ketika nggak ada langsung hilang, kayak gitu. Ada saham yang populer di zaman-zaman tertentu. Ada saham yang ketika lagi siklusnya oke ya batubara ya bakal terus aja diomongin terus batubara gitu kan ya. Tapi ya sama seperti ini ya, sekarang ini saya ngelihat saham-saham energi terbarukan tiba-tiba mendapatkan ini ya lagi dapat inilah momennya lah, sehingga mereka ya bakal ini sih menurut saya in long term. Dan apalagi ada yang IPO nanti kan ya Bu ya. Brand. Si grupnya Barito. Tapi ya teman-teman harus cek lagi ya prospektus dan sebagainya. Seperti itu sih Bu.
Oke, jadi memang kalau secara fundamental kita filternya itu setiap laporan keuangan udah selesai keluar semua gitu ya Pak ya, baru kita filter nih kira-kira yang menarik apa nih dari hasil laporan keuangan. Pasti kan ada yang outstanding ya Pak ya, kayak misalnya kayak contoh Mapa tadi, ternyata wah labanya bagus dan growth-nya juga bagus, itu menjadi perhatian khusus. Baru habis itu buat yang trading swing tadi pakai yang trading view itu buat yang trading ya Pak ya? Ya, untuk yang swing dia Bu. Oh. Nah kalau Iya. ini berarti Sorry. Bukan yang ini. ya berarti Gimana, Bu? iya berarti kan kalau ini dicari yang kita filter pilihnya dari stokastik RSI fast ini ya Pak ya, kita filter dari situ. Iya. Oke. Benar. Dari Kita filter. pilih yang above ya, above. Stokastik RSI slow gitu. Tapi coba kita ilangin dulu ya. Iya. Nah, coba kita nggak pakai screennya dulu. Nah nanti kan dia, sorry. Kalau kita urutkan ke market cap, ya kan pasti BCA yang muncul kan ya, karena kan. Nah ini kan diurutkan berdasarkan market cap nih ceritanya. Iya. Oke. Parameternya yang saya masukkan nih. Nah, Oh. terus saya pingin coba deh yang kemarin yang paling Volume. ramai ditransaksi siapa? Tinggal di short berdasarkan volume aja. Nah emang Bumi dan ya ini keluarga Bumi ya, bisa dibilang Bumi lah. Iya. Terus baru kita ini seperti ini. Oke. Nah tips dari saya ya, kalau bisa juga kita lagi-lagi kalau kita pilih dalam time frame yang daily, versi saya adalah berarti kan paling enggak teman-teman di sini tipikal yang take profitnya bukan juga harian, bisa jadi seminggu sampai sebulan maksimalnya gitu ya. Makanya kadang saya juga ngeliat ini Bu, misalnya jangan pakai daily, minute dulu. Nah ini saya coba lihat weekly, monthly dulu deh, dulu. Jadi semakin dia kelihatan buy, misalnya buy, tapi pilihan kita monthly berarti itu lebih ini ya Pak? Lagi kan ya Bu. Lebih stabil, maksudnya lebih mantep gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kan lihat yang garis besarnya, time frame yang besar-besarnya dulu, baru ke yang kecil. Gitu ya teorinya. Atau kalau teman-teman daily kan lain lagi nih, biasanya pakai yang 1 hour, biasanya pakai yang 15 minutes, 4 hours, itu kan beda lagi. Seperti itu sih. Nah kalau karena saya tipikal swing yang ambilnya minggu, hitungan time frame-nya minggu, maka saya pakai yang daily. Seperti itu. Kalau misalnya nih setelah screening kayak gini, kok kayaknya nggak ada yang cocok nih misal. Jadi biasanya saya coba sempit lagi, misalnya ya udah deh coba MACD-nya saya pingin yang lagi uptrend, berarti kan MACD level harus di atas MACD sinyal. Nah, dari sini kan makin tersaring dia nih. Oh kalau kayak gini kira-kira yang mana nih? Nah beberapa yang harus kita akui kan Medco karena ada faktor ada faktor harganya sama minyak perusahaannya yang luar biasa itu. Seperti itu ya. Kemudian BRPT juga ada faktor X-nya. Nah, makanya saya selalu menganggap news itu hal yang penting ya. Benar. Tapi newsnya jangan yang aneh-aneh. Maksudnya jangan yang isu doang gitu kan ya. Karena saya ingat dulu diisukan BCA mengambil alih bank yang kecil. Ternyata nggak benar kan? Iya. Salah satu bank yang kecil-kecil yang udah go public, ternyata kan nggak benar. Yang diambil malah bank yang belum go public, diubah jadi Blue by BCA digital kan gitu ya. Seperti itu, jadi harus benar juga nyari informasinya seperti itu. Jadi kalau kayak gini, wah ini screennya seperti ini sih Bu kalau saya. Bisa Bapak pernah nggak screen misalnya technical ratingnya doang? Misalnya tuh kan ada beberapa tuh yang strong buy, nah dari strong buy itu baru kita lihat lagi, oh ini jadi keluar signal buy-nya dulu, baru kita screen ke bawah gitu Pak. Pernah nggak kayak gitu? Ya. Belum Bu. Belum. Saya karena saya ngerasa nih ya, kalau kita rely on dari trading view doang, ya memang sih mereka di parameter yang Bu ya. Kalau mereka pakai parameter, berarti kan ada alasannya kenapa sih ini kok dimasukin ke strong buy.
Cuman so far saya belum pernah sampai penyamil yang strobek enggak. Karena kadang pun yang dia netral pun saya pernah juga kok cuan ya, meskipun technical ratingnya dibilang netral. Tapi karena saya patokannya ini, jadi juga dia juga berhasil lagi seperti itu. Tapi sekali lagi wajib didukung oleh katalis. Katalis itu bisa berupa fundamental, news dan sebagainya. Gitu ya. Jadi misalnya kalau secara makro apa nih yang lagi jelek? Misalnya teknologi. Nah, teknologi kan jelek banget nih dibilang. Bank digital kan nggak ada katalisnya kan, masih rugi kan banyak. Jadi kalau kita mencoba trading bank digital ya peluangnya, probabilitasnya pasti kecil dibandingkan kita ngambil trading yang ada indikatornya dan dia ada katalisnya juga. Gitu sih Bu. Mungkin story-nya misalnya kayak komoditi, karena kita udah mau masuk akhir tahun, jadi komoditi udah mulai menarik perhatian. Kemudian data-data dari China misalnya kemarin kan ada suku bunganya, itu mungkin menjadi faktor pendorong untuk saham-saham komoditas ya Pak ya, jadi ya. Oke, terus tadi saya mau nanya juga Pak, yang tadi aku mau nanya mana ya, tadi sebenarnya Bapak lagi ngomong jadi aku rada nggak enak motongnya tadi. Kayaknya yang di technical chart deh Pak. Oh ya, yang technical chart yang Bapak bilang tuh stochastic RSI crossing itu waktu di bawah. Tapi kadang-kadang itu MACD itu lebih telat ya Pak dibanding stokastik itu ya Pak? Iya benar Bu. Jadi stokastiknya duluan, baru MACD-nya belakangan. Seperti itu, biasanya kayak gitu. Probabilitas yang besar adalah MACD-nya masih di bawah 0. Benar. Itu probabilitas yang besar. Nanti kalau stokastiknya udah crossing, MACD-nya masih di bawah, itu dia tinggal nunggu 1 atau 2 hari dia crossing, nah itu bakal kenceng naiknya. Iya, aku kadang suka beli based on MACD doang Pak. Jadi kalau stokastik memang aku belum banyak belajar ya di sini. Jadi kalau misalnya itu lebih, aku baru tahu nih kalau berarti stokastik lebih leading ya daripada MACD ya. Ya, stokastik yang RSI ya Bu ya, bukan stokastik yang biasa. I see. Saya juga sudah coba compare dan saya juga coba cari tahu misalnya ya. Misalnya kita coba compare aja di sini Bu ya. Iya. Karena dia stokastik RSI ini dia lebih smooth aja. Tapi ya sekali lagi mungkin teman-teman di sini kan ada pengalaman ini, kan ini based on experience saya. Bisa aja berbeda dengan teman-teman. Oke. Nah ini ya, ini kan stokastik yang biasa. Ya. Iya. Nah jadi kalau Ibu lihat nggak smooth kan ya, nggak smooth banget kan ya, nggak mulus lah ya. Iya. Jalan hidupnya lebih ini banget ya. Iya, gitu kurang detail lah, kira-kira gitu ya Pak ya. Gitu ya. Jadi kadang dia memberikan noise yang lumayan, ya kan dibandingkan yang ini. Ini kan dia lebih dihalusin lah. Iya, benar. Gitu kan. Benar. Dari situ sih Bu kesimpulan saya. Nah misalnya makanya saya lebih prefer stokastik RSI. Iya benar sih. Itu lebih enak sih lihatnya. Kalau lihat yang stokastik biasa kelihatannya flat-flat aja, jadi lebih susah mendeteksinya ya. Ya ini nih Bu, nah ini beda banget kan ya. Iya benar-benar. Ya kan, ini padahal dia udah turun nih. Nah, jadi ada peluang dong di sini. Iya benar. Sedangkan ini kan flat terus. Oke. Gitu. Oke, mungkin kita coba jawab beberapa pertanyaan ya Pak ya, yang dari teman-teman di sini ya. Tadi ada yang nanya, mana sih? Tadi pertanyaannya. Ya boleh sih kalau sobat. Izin tanya Pak, apakah ITMG secara fundamental tuh belum di harga wajarnya dan belinya secara teknikal itu di harga berapa? Dia lebih tanya ke ini sih, technical chart sama harga wajarnya. Fundamental ya Bu ya? Iya. Oke, baik. ITMG. Nah kalau untuk batu bara itu biasanya kalau saya perhatikan biasanya kuartal 4 pasti ada berita musim dingin nih. Jadi kalau musim dingin, negara belahan dunia utara terjadi peningkatan energi yang murah adalah batu bara, maka batu bara akan naik. Nah gitu, mesti berita ya seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya ya ada peluang sih ya di kuartal 4 saja. Setelah itu karena trennya memang masih belum oke, jadi saya rasa belum
apa ya, belum belum masuk ke energi aja sih, apalagi kan sekarang isu utamanya selalu energi terbarukan dan sebagainya. Jadi misalnya IPM gini, oke, nah ini kan jadinya nggak masuk akal ya, karena kan PI-nya dia terlihat murah banget jadinya kan ya, sehingga proyeksi-proyeksi ini jadinya kurang menarik, kurang oke. Tapi kalau kita lihat second opinion atau pendapat yang lain ya, ada yang mentarget price-nya 31.000, sedangkan di Stockbit targetnya justru 27.000. Jadi udah lebih di atas. Udah di bawah dibandingkan harga saat ini. Dan saya sendiri melihat paling kita bisa ngambilin katalis di kuartal 4 nanti ketika ada berita Bandung Utara mulai musim dingin, apalagi ada El Nino ya. Jadi kalau ada El Nino berarti kan ada yang ekstrim, entah itu dinginnya nanti kebangetan atau bagaimana. Kalau dulu kan sempat di US ada polar vortex yang bikin dia tuh saljunya berlebihan, sehingga mau nggak mau konsumsi energi jadi naik, hal seperti itu. Apakah jawabannya dia masih under value? Menurut saya untuk batu bara memang udah saatnya turun ya, karena dia tahun kemarin itu udah wow banget. Secara historical, ketika suatu sektor menjadi ranking 1 di satu tahun, dia cenderung akan menjadi ranking terburuk di tahun berikutnya. Jadi ini kita belajar 3 tahun lalu, sektor kesehatan, sektor teknologi, sektor energi. Itu kalau teman-teman perhatiin, kesehatan dia anjlok tahun berikutnya, teknologi dia anjlok, energi dia anjlok, kayak gitu. Iya, bagus nih Pak insight-nya, benar-benar. Iya, jadi kita usahakan yang kayak gini riding the wave aja, trading the wave sesuai dengan siklus. Ya, jadi jangan terlalu nggak memang cocok. Si dividennya besar ya Bu ya, dividend mereka besar banget. Namanya juga perusahaan cash cow ya menurut saya. Secara teori justru ketika suatu perusahaan membagikan dividen terlalu besar, yieldnya ya, dividen payout ratio-nya itu dianggap tidak berorientasi masa depan, itu teorinya ya, dibandingkan dengan perusahaan yang misalnya dividen payout ratio-nya 70% aja. Nah, artinya dia berarti 30% sisanya gue pakai buat cadangan, gue pakai buat ini, gue pakai buat ini. Nah, kalau dia 100% dibagiin, itu kayak dia tuh kayak yaudah habisin aja sekarang gitu. Itu logikanya di situ. Kayak aja mumpung dihabisin aja Pak ya. Sedangkan kalau ditahan sebenarnya kalau dia butuh untuk akuisisi, butuh ekspansi, dia nggak perlu cari pinjaman lain karena dia punya internal cash gitu. Tapi kalau dibagi-bagiin terus kayak ya udahlah, kayak bener kayak Bapak bilang, kayak sapi perah tarik aja terus. Jadi ada kayak kepentingan dari owner atau dari induknya untuk narikin cashnya. Terus apakah katanya harga di sini secara teknikal itu udah menarik gak Pak? Belum sih ya kalau dari saya. Aku sih tadi kan saya bilang kalau ininya udah crossing oke, tapi idealnya ini juga. Nah, idealnya yang kayak gini nih, ya kan ya. Ini dia pasti peluangnya bakal naik kencengnya luar biasa bagus. Tapi kalau ini kan dia sebenarnya MACD-nya udah tinggal downtrend ya Bu ya, kayak ini ya. Ya tapi ini kan faktor dividen ya, ini lain lagi sih. Menurut saya sih kemarin happeningnya cuma bagi dividen, sudah gap juga. Tapi kalau time frame-nya pendek, kalau saya sih lebih baik nunggu deh di 28125. 28125. Oke. Mungkin ya ambil momentum kalau trading aja kali ya Pak, kalau saham-saham yang kayak gini. Iya sih, aku ingat waktu sebelum COVID kan kita sempat nimbun kayak alat-alat kayak Unilever, sampo kita timbun, Indomie kita simpen, tahun berikutnya anjlok gitu, nggak perform. Nah, tahun ini sebenarnya consumer ini sangat perform. Mungkin tahun depan kita mesti hati-hati. Memang itu logical thinking banget, karena satu saham waktu dia perform banget kan berarti laporan keuangan atau resultnya juga pastinya mendukung ya, makanya banyak yang beli. Nah, setelah kan dia udah tinggi, tahun depan dia mau naik seberapa lagi? Karena dia udah ada high base. Berarti kalau tahun depannya misalnya di bawah daripada high base ini turun, berarti kan year on year koreksi ya Pak ya, itu akan terjadi
orang itu akan kurangan posisi atau pindah ke sektor yang mempunyai potensi naik itu lebih besar ya Pak? Ya, kan kayak rebalancing lah Bu Iya, ya. iya. Siklus ekonomi kan nggak mungkin naik terus, nggak Benar, mungkin turun terus. Ketika naik pasti ada sektor yang memang oke atau diuntungkan. Ketika turun pasti juga masih ada yang oke gitu sih. Jadi ya it's about rotation gitu ya. Iya, rotasi ya sektor. kita harus, kalau kita time frame-nya sekali lagi time frame-nya adalah riding the wave atau connect, ya kita ikutin set itu, rotasinya itu. Tapi kalau kita long term cari yang defensif dalam arti sustain banget dia. Oh mau diapain juga dia paling ya segitu doang. Nah, ciri-cirinya adalah saham-saham yang di sektor dia jarang banget ranking 1 di sektornya. Untuk best-nya ya, tumbuhan kenaikan harga saham paling the best itu misalnya finance. Menurut data saya 3 tahun pertama dia nggak pernah tuh ranking 1 the best ya, tumbuhan kenaikan harga saham. Tapi secara laba uang itu kan di Indonesia tergolong cuan banget. Iya benar. Name-nya salah satu negara yang paling tinggi, makanya sempat Pak Jokowi ya ini mesti turun, tapi untungnya nggak diturunin. Oke, terus ini ada pertanyaan menarik ya Pak. Kalau fundamental itu kalau di RTA baca di poin mana? Mungkin banyak kan orang yang simple nih pakai RTA aja Pak sambil di jalan sambil ngeliat. Nah kalau di fundamental katanya lihat poinnya di mana? Biasa dilihat di statistik ya biasanya. Iya. Jadi misalnya kita lihat emitennya di mana, nanti lihat aja di key statistiknya. Nah lihat itu kan ada fundamental tuh ya. Benar. Fundamental, earning, valuation, profitability, liquidity. Nah sebenarnya sama aja ya. Ini malah RTI ini udah meringkus, sehingga kita tinggal melihat angka rasionya aja. Nah pertanyaannya, angka rasionya ini udah ideal atau sebenarnya kurang bagus rasionya. Nah idealnya teman-teman compare atau bandingin. Jadi kalau misalnya ngomongin bank atau ngomongin batu bara, berarti bandingin Adaro, ITMG, ITBA gitu ya. Adaro misalnya kalau kita lihat di statistiknya ya, valuation-nya, price earning ratio-nya 3,46 misal. Saya lihat terus kalau saya cek PTBA, di statistiknya di valuation, price earning ratio-nya 5,9. Jadi just based on price earning ratio, Adaro lebih murah daripada PTBA. Itu kan kesimpulannya. Simbolnya seperti itu sih. FTI ini ya membantu banget sih ya, karena kalau dari si movers kita langsung tahu yang mana yang paling naik, yang mana catch point buy, hal seperti itu. Oke, terus ini ada pertanyaan juga, sebenarnya jawabannya udah pasti sih. Profile owner atau pengurus, mungkin di sini GCG kayak Pak, Good Corporate Governance ya kelihatannya. Apakah dipertimbangkan kah? Pasti ya Pak ya, GCG-nya kita pertimbangkan ya. Iya. Pasti. Apakah gimana Pak? Terus? Ya kan kadang ada grup-grup tertentu identik dengan hal apa ya, teman-teman kalau makin lama di sana pasti ngerti lah. Grup ini, wah ini kayak gini dia, grup ini kayak gini, ini pengetahuan sih. Iya. Apakah fundamental secara kualitatif menjadi pertimbangan? Justru tadi Bapak bilang 70% ya Pak, fundamental ya Pak ya? Iya, mungkin maksudnya yang Mas Epul ini kan fundamental itu identiknya kuantitatif ya Bu ya, angka ya. Padahal ada faktor kualitatifnya. Kualitatif itu sebenarnya GCG itu juga bisa masuk sebagai kualitatif. Atau juga hal seperti ini nih, reputasi, good reputation nggak produknya, perusahaannya punya reputasi yang baik nggak. Terus yang sekarang lagi ESG, apakah dia bakal sustain ke depannya, apakah dia menerapkan net karbon dan sebagainya. Karena yang itu sekarang lagi diinginkan ya Bu ya, bahkan pemerintah dan sebagainya. Karena kan kita menargetkan net zero carbon di 2050 ya, seperti itu. Oke, Pak Ngurah, untuk analisa teknikal, bid offer, candlestick serta tren barangkali bisa dibahas simple dan sederhana. Kayaknya ini bid offer untuk analisa teknikal, bid offer, candlestick katanya. Ini sebenarnya kita sering bahas sih. Cuma kalau Pak Ngurah mau bahas silakan sih Pak. Oke. Kalau bid offer saya nggak terlalu detail sih ya teman-teman ya. Saya nggak terlalu detail dengan bid offer. Candlestick pun lebih kayak belajar pola aja ya, pattern itu doang. Jadi kayak itu pun beberapa yang terkenal kan paling doji, kemudian hanging man, hal seperti itu nggak terlalu detail juga. Dan paling nggak tren kalau teman-teman trading ya cari aja yang itu aja sih secara simpel dan sederhana.
Oke. Semoga bisa menjawab ya, Iya. Mas Eko ya. Dibikin stokastik biasanya TP 1433 nih Pak. Oh, yang tadi kali ya Iya, Bu ya, yang iya. maksudnya stokastiknya di setting Oh, ulang ya, bagus. yang nggak default maksudnya dia, jadi dibuat Oh. settingannya lagi. Cuman kan ya kurang ini aja, saya lebih prefer ini aja sih, sama aja sih nanti hasilnya. Cuman saya kalau udah ada indikatornya langsung, kenapa lagi setting kan gitu. Untuk RSI kan biasa udah masuk area beli, tapi kenapa sahamnya belum naik Pak? Mungkin maksudnya lagging gitu Pak, indikatornya udah menunjukkan sinyal beli tapi sahamnya masih lagging. Itu kalau kayak gitu gimana ya Pak? Nah itu dia. Balik lagi ya, kan di teknikal ini, indikator ini cuma mendukung sebagai probabilitasnya aja ya Bu ya. Jadi lagi kita kan dari kita hitung kancing untuk beli apa enggak ya. Iya. Kan justru dengan adanya teknikal dan ada indikator kan berarti ada probabilitas. Ya memang tidak 100% benar, tapi saya pernah nih Bu, win rate saya 90% dengan melakukan hal seperti ini saja. Tentunya dengan kriteria saya nggak nyari banyak-banyak kok naiknya, atau wah saya harus naik 20% baru jual, ya namanya juga swing kan nggak usah 20% juga cuannya kan, yang penting menyentuh resisten ya udah saya jual gitu kan. Dan time frame holding periodnya maksimal 1 bulan gitu. Itu cost yang nyampe 90% dari win rate menggunakan ini aja gitu. Pak, kalau Tapi misalnya mendukung lagi katalisnya, newsnya harus ada, fundamentalnya ada. Pak, kalau misalnya kan banyak saham yang kayaknya udah kita jual tapi naik terus gitu, kayak uptrend itu nggak ada berhentinya. Nah kalau kayak gitu biasa Bapak itu misalnya kan udah seneng nih, udah cuan, terus Bapak jual, terus dia naik lagi, Bapak kejar apa diemin aja Pak? Apa let it go, kita cari saham lain? Contoh misalnya kayak Aman ya, Aman kan naiknya gila banget, terus kayak Medco yang biasanya naiknya berat banget, kali ini rally-nya boleh dibilang walaupun secara technical tuh beberapa indikator udah overbought, tapi dia tetap belum kelelahan. Nah kalau kayak gitu kita udah jual Pak, apakah Bapak juga habis jual lihat sahamnya masih strong gitu akan buyback atau tunggu dia turun? Kalau nggak turun cari saham lain? Iya benar. Ya, saya juga agak bingung sih sama Iya yang kan? ini. Ini mau dibawa kemana ini harga tanah? Iya. Kalau kayak gini sih saya lebih baik cari yang lain biar aman. Just dari sisi resiko aja sih, biar biar nggak terlalu ngejar atau greedy juga sih. Paling tidak, misalnya ini saya juga coba contohin PGO kali. PGO kan sempat beberapa hari sebelumnya dia naiknya luar biasa juga ya. Iya. Nah ini yang waktu dari sini. Nah, Iya. kan naik. Kalau kita kejar terus kan padahal udah di sini ya udah nggak usah Iya, dikejar. udah ketinggian. Koreksi. Nah, makanya saya coba buat di sini nih supportnya. Oke, kalau 140 sekitar 140 saya coba ambil deh lagi kan. Ternyata kan mulai mantul lagi kan, ya memang sih ada faktor X-nya ya, PSI itu. Iya. Seperti itu sih Bu. Kalau saya sih biasanya cari yang lain aja deh, nggak usah terlalu dikejar. Iya, kayak misalnya contoh Pani juga begitu kan, naiknya juga kayak nggak ada hentinya, sedangkan boleh dibilang bid overnya itu nggak terlalu tebel-tebel ya. Jadi yang aku khawatirkan dengan ARB yang sekarang udah simetris, kalau misalnya kita terlalu FOMO ngejar-ngejar yang naik, ternyata ada yang profit taking, satu aja profit taking kemudian diikutin sama yang lain, wah itu bisa runyam gitu istilahnya ya. Mendingan kita cari saham lain yang potensinya masih ada ya Pak ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan orang yang semua pada ngomongin saham yang sama. Karena kemarin klien aku juga ada yang telepon, oh kita Pani, waktu itu sempat aku beliin kalau nggak salah sekitar 17 apa 14, aku lupa ya, sekitar segitu. Naik, profit taking udah happy, ternyata dia naik lagi. Ya udah aku bilang kan cari saham lain ya. Nah kemarin kan naik karena dia memang RUPS, cuman pengalaman biasanya habis RUPS dia suka profit taking. Nah itu waktu di bawah tuh Pak, yang di bawah 2017an kalau nggak salah aku beli. Terus naik mendekatin yang naik barnya tinggi, aku profit taking, ternyata dia istirahat, naik lagi, istirahat sebentar lanjut. Jadi semua katanya temennya ngomong itu. Nah itu kalau semua orang udah ngomong, kita udah mesti waspada nih. Kalau misal harga segitu kan banyak saham lain yang juga masih ketinggalan ya Pak ya. Jadi kalau udah kayak gini mendingan kita cari alternatif saham lain yang masih menarik untuk kita beli ya, secara news atau teknikal atau fundamental ya Pak ya.
Ya, benar Bu, saya juga setuju. Jadi kalau naik gunung kita terjal ini kan gampang jatuhnya ya, Bu, ya. Iya, Jadi lebih benar. baik cari ya. Kan kita Cari nggak yang tahu. oke-oke aja. Iya, kita kan belum tahu kalau dia akan naik lagi. Kalau dia misalnya Ya, kebalikannya, apalagi yang tajam gitu ya, ngeri sih. Ya kalau kayak benar-benar. Indah Kiat itu kan memang masih mending lah istilah naik itu. Masih ada. Ya, saya pengen ngasih contoh yang waktu 2018 ya. Iya. Saya ingat INKP ini tiba-tiba happening dari 2000 tuh. Kayak Benar. nggak ada kayak gitu kan ya. Iya. Tiba-tiba semua orang pengen beli gitu. Nah, akhirnya drop kan. Iya. Tiba-tiba. Tapi dia bakal mencapai titik keseimbangan yang baru, harga yang seimbang, harga yang range-nya segitu-segitu. Nah, nanti ketika ada katalis baru lagi, nah baru dia mulai mencari harga keseimbangan yang baru lagi. Gitu sih biasanya yang saya lihat. Oke. Tapi biasanya kalau ada naik kenceng gitu, seringkali ada smart money-in nggak? Bapak suka perhatiin nggak? Kalau dulu itu, kalau nggak salah sebelum dia naik kenceng ada berita, ada pemegang sahamnya nambah saham. Nah ini yang terjadi dengan friend loh Pak. Ini aku nggak tahu sih. Ini ada 2 hari crossing dalam jumlah besar. 1T itu kan bukan duit yang kecil ya. Jadi ada crossing walaupun ini belum ada berita yang fix kecuali ada potensi merger. Tapi ini belum tahu nih. Tapi kan kita lihat nih hari itu sempat ada lonjakan volume. Terus ada crossing, terus memang 2 kali habis crossing naik terus turun. Nggak tahu nih kalau ada berita-berita kayak gitu kita biasanya harus pantau sih. Kalau menurut pengalaman saya ya, itu biasanya smart money sih ya. Kayak BSDE juga pemegang sahamnya beli terus. Nah itu cuma kapannya nggak tahu, berita apa nggak tahu sih. Paling nanti biasanya kita kawal sama technical ya Pak kalau kayak gini ya. Iya. Ya, kadang kalau emang ada faktor X-nya yang kayak Ibu bilang, ada pemegang saham beli dan sebagainya, atau apalagi dia belinya dominan dan banyak misal, ya itu kadang teknikal jadi nggak ngaruh sih ya, asli ya. Atau belum Pak Kayak biasanya. Iya, kayak Bian misalnya. Iya. Bian kan pemegangnya kan beliau-beliau aja tuh. Ya suka-sukanya beliau. Oh kan, iya pemegang benar. kan. Iya. Gitu. Itu sih. Tapi itu dia kan beli di market. Ini dia beli pasar nego Pak. Jadi agak menjadi pertanyaan gitu. Walaupun jawaban dari pertanyaan kita itu belum kejawab karena hanya waktu yang bisa menjawab nih. Ada apa gitu dengan saham ini. Makanya kalau selama technicalnya misalnya breakout nanti terus keluar sinyal nih nanti di screening Bapak nih berarti itu lebih mengkonfirmasi bahwa akan ada terjadi sesuatu. Sampai sekarang sih sinyalnya masih nggak jelas antara iya atau enggak. Kadang dia breakout, habis itu keluar seller, memang belum pasti sih. Terus Pak ini ada pertanyaan berikutnya. Pak izin tanya Pak, saya punya saham BTPS tapi kepo, kadang-kadang mau beli, kadang-kadang takut. Banyaknya analisa yang berseliweran. Saham tuh dilihat dari sudut pandang Bapak itu layak buy sebagai saham investasi itu gimana sih? Saham untuk investasi ya jadinya. Oke. Nah BTPS ini kan sebenarnya concernnya di kualitas kreditnya ya. Kalau kita cek laporan keuangannya, kan NPL-nya dia tergolong lumayan naik ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Concernnya itu doang. Jadi bank itu ya sebenarnya paling gampang versi saya cuma ngelihat kualitas kreditnya sama lihat net interest margin-nya. Sebenarnya 2 itu aja sih ya. Salah satunya yang misalnya dominan karena mau dia target kreditnya tercapai, target dana pihak ketiganya tercapai. Kalau kualitas kreditnya jelek, Bu, itu otomatis si bank wajib mencadangkan CKPN. Kalau dia udah cadangin CKPN atau cadangan kerugian perdagangan nilai, maka itu labanya bakal anjlok, gitu. Karena dia mengcover ketika si kualitas kredit jelek ini memang benar-benar gagal bayar. Nah itu yang dipakai untuk ngalangin. Oh, oke. Itu menurut saya, makanya kualitas kredit salah satu kuncinya kalau di bank ya, baik syariah maupun yang konvensional. Nah, kalau saya melihat untuk in the long term cari emiten yang seperti apa, memang jawabannya jadi agak lebih berpikir keras ya, karena kan kita harus mencari sustainnya ya. Iya, benar. Nah, saya coba cari tahu dari sini memang. Jadi saya punya data seperti ini. Jadi
emiten yang market cap di atas 50 triliun, saya selalu ambil datanya tiap bulan, Bu. Historical. Nah, jadi saya ingin tahu sebenarnya di geraknya kayak gimana sih. Jadi saya ingin misalnya posisi akhir bulan Agustus kemarin di HFZ tanggal 1. Nah ini saham-saham yang kategori market cap di atas 50 triliun berserta dengan kinerja harga sahamnya year to date, 10 year, 5 year, and 1 year. Dari sini saya melihat ternyata tidak semua saham yang besar market cap-nya konsisten, ya kan? Konsisten dalam hal long term. Jawabannya katakan, misalnya HMSP, ini udah pasti long term nggak oke dong. Unilever, ya padahal size-nya besar, sehingga saya coba lihat sharing lagi, oh ternyata yang konsisten itu justru yang bank. Ya, yang kategori bank ini konsisten dia naiknya in the long, kalau kita ngomongin historicalnya. Sekelas Telkom pun itu naiknya cuma 55% dalam 10 tahun. Itu kan kecil banget kalau kita just bagi rata-rata ya, Bu ya. Berarti kan cuma 5% setahun. Jelek banget dong. Ya kan, buat apa kita invest dengan return cuma 5% setahun. Dan yang signifikan luar biasa justru saham-saham yang kadang di luar dugaan, misalnya dari BRPT, PPIH. Iya. Nah, tapi kan ini ada faktor X-nya, faktor di luar fundamental things-nya, sehingga yang kayak gitu kita juga kesampingkan. Sehingga kalau pertanyaannya saham apa yang oke untuk jangka panjang, saya lebih masih prefer saham-saham perbankan sih, Bu. Karena ekonomi Indonesia ini kan size-nya besarnya itu di bank ya, maksudnya industri perbankan itu kan size-nya kalau kita cek itu ribuan triliun ya. Dan beruntungnya kita kan bank di Indonesia ini sekarang lebih termitigasi ya, maksudnya kalau ada hal-hal yang krisis 98 itu gampang sudah dimitigasi dengan baik di era sekarang. Apalagi udah ada undang-undang P2SK terkait dengan bank-bank sistemik dan sebagainya. Jadi kalau bank yang tergolong sistemik itu bakal dibantu oleh negara, yang kayak gitu udah clear, Bu. Sehingga jawabannya saya prefer bank kalau kita mau yang sustain, defensif banget. Tapi kalau kita mencoba agak sedikit beresiko, coba cari tahu kembangan 10 tahun ke depan kayak gimana sih. Karena misalnya 15 tahun yang lalu kan kita nggak tahu ya, Bu ya, ada yang namanya si online atau Gojek app, itu kan kita nggak tahu kan. Oh ternyata ada dan bahkan laris banget kan. Bahkan kita tinggal duduk pesan makanan bisa. Ya, siapa tahu 10 tahun lagi kan yang sering diomongin orang adalah AI. Kira-kira apa sih yang terjadi 10 tahun lagi, karena kan bank pun katanya bakal mengurangi tenaga kerjanya dia, bahkan cabang baru pun sudah nggak ada kan sekarang, Bu ya, karena semuanya sudah lewat digital. Ya seperti itu sih. Kadang ya saya juga sedang cari sih kira-kira apa sih yang lagi yang saya temuin sekarang sih energi terbarukan, karena sepertinya seluruh negara akan ngomongin itu karena mau tidak mau ya, karena planet bumi kita kan sudah panas, sudah melewati standar yang dianggap ideal, sehingga jangan sampai itu terlalu berlebihan, ujungnya tidak bisa balik lagi ke kondisi normal. Nah, itu kan semua orang kena. Jadi ya menurut saya udah saatnya kita lebih aware terhadap lingkungan di saat itu. Iya, setuju sih Pak. Oke. Terus tadi ini pertanyaan sih sebenarnya umum, kayaknya sih stock screenernya yang TradingView itu gratis kan ya Pak ya? Gratis. Ini kebetulan aja saya pakai yang punya saya, padahal kalau lewat gratis kelihatan sama juga kok, bisa juga seperti yang tadi kok. Iya, gratis itu. Saya udah hold Astra sama BJBR 2 tahun, tapi harganya nggak kemana-mana, lihat banget gerakannya, terutama BJBR udah capek average down mulu, walaupun dividennya gede sih, tapi baiknya tetap hold atau out aja ya. Nah ini gimana nih Pak? Kalau asli mungkin karena DER gak sih Pak? Faktor DER-nya yang agak tinggi ya? Ya utangnya ya, Bu ya. Dan kita tahu juga kan dia melewati pandemi kan ya, paling nggak yang sektor properti, retail, kalau udah berhasil melewati pandemi, kita harus akui mereka oke loh, karena mereka udah melewati masa-masa yang berat banget. Jadi tinggal nunggu sih ya kalau kita ngomongin properti, apalagi properti itu kan ini ketika suku bunga acuan bakal turun, yang diproyeksikan tahun depan akan udah mulai turun. Nah itu untuk Asri. Nah kalau Sri sendiri kan dia punya GWK kan, Bu ya, Garuda Wisnu Kencana itu kan mulai naik lagi, meskipun proporsinya kecil sih dari sisi revenue-nya total Asri.
kalau si BGBR, nah kalau ini kan bank daerah ya. Bank daerah kan sebenarnya punya competitive advantage ya, mulai dari pemegang kas daerah, terus dividen yield-nya besar. Tapi kalau kita lihat kinerjanya dia memang agak stuck sih ya, maksud saya belum terlalu growth banget. Kalau saran saya, kalau memang yang nanya Pak Hanif ya, kalau Pak Hanif sudah untung, sudah profit di BJBR, ya udah nggak apa-apa di switch. Cuman kalau memang masih rugi statusnya atau masih floating loss, tapi memang time frame-nya panjang, kalau dapat dividennya aja 7-8% setahun dirasa cukup, ya oke sih, masih oke sih ya menurut saya ya. Karena saham-saham bank daerah itu kurangnya ya itu dia Bu ya. Mereka itu gimana ya saya ngomongnya ya? Iya kayak sama. Ya katalisnya juga kurang sih. Jadi Iya itu. Katalis dividen doang. Benar-benar. Katalis dividen doang. Biasa sih orang cenderung main pas mendekati RUPS, bukan mendekati pengumuman perkiraan kan dividen kan ada jadwalnya tuh. Kira-kira misalnya setiap bulan 4. Nah, biasa orang beli menjelang bulan 4 awal-awal. Nah, orang udah mulai beli nih. Nah, begitu announcement dividen, mungkin ada juga yang belinya pas announcement dividen, pas pada jualan. Memang cuma buat trading dividen doang sih. Dan biasanya kalau kita ambil dividennya pun habis itu X-nya turunnya lumayan jauh. Iya, sesuai dengan kan ininya, sesuai dengan bagian ininya. Iya. Jadi strategi ya kalau ya Pak Anies bisa berharap sih bisa naik pada saat menjelang pengumuman dividen. Ya nanti kalau memang ngerasa kurang maksimal BJBR-nya, ya udah dijual aja. Tapi yang bisa saya share adalah selama ini kan kita mentargetkan return itu gede-gede ya Bu ya. Kayak saya pernah dengar orang saya pinginnya 50% setahun, ya kan minimal portofolio saya. Sebenarnya dari sudut pandang perencana keuangan, sebenarnya udah minimal 2 kali inflasi itu udah oke, Bapak Ibu, ya sudah oke. Jadi misalnya inflasi 5%, return portofolio kita 10% setahun, itu udah oke, teman-teman. Ya, jadi jangan merasa bahwa kayaknya kurang banget ya, karena kan memang di sosial media orang-orang kan pamernya yang heboh-heboh aja ya, yang bagus-bagus aja, yang jelek-jelek nggak dipamerin ya, makanya agak agak dijaga matanya untuk menyatakan gitu. Dan kadang-kadang kalau namanya sosmed itu bisa juga dipoles dulu gitu. Memang ada satu account yang dibikin kelihatannya profit, tapi dia merugikan di account yang lain. Itu potensi itu ada loh. Jadi yang dikasih lihat nih yang cuan, padahal dia rugi. Jadi dia makan barang sendiri dengan rekening lain. Jadi yang broker yang satu itu dia rugi. Ya ada yang bilang begitu. Ya kita juga nggak tahu sih. Tapi memang semua yang dipamerkan itu patut dilihat aja, dinikmatin aja cuannya orang, kita nggak usah panas. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi apa ya? Kalau UT ini bagusnya hold apa out, dan saham BEX ke depannya apa? Kayak BEX juga berat ya Pak, ini termasuk bank daerah juga kan ya? Oke. BEX itu jangan ya, kalau bisa kalau belum masuk ya jangan masuk. Iya. Untuk BEX ya itu lain banget, maksudnya dia itu ekuitasnya pun sempat kurang kan ya, maksudnya masih perlu ditambahkan agar sesuai dengan regulasi. Jadi jangan dulu kalau BEX menurut saya. Terus United Tractor ya Bu ya? Iya, UT. Iya. UT kalau secara harga saham mungkin udah mendekati fair value nggak sih Pak? Kalau 29.000 soalnya target analis aku sekitar 29.000 lebih dikit sih. 29.000 ya Bu ya, tunggu sebentar coba saya. Mungkin buat trading oke sih, kecuali dia ada katalis baru, misal dia akuisisi energi terbarukan lagi atau investasinya gimana ya, kecuali ada news. Kalau secara misalnya dia cuman cerita ya standar ya, mungkin batu baranya atau apa ya, aku rasa sih untuk invest sih kurang menarik, tapi untuk trading sih ya pas turun bisa sih. Oke. Jadi kalau based on dia cuma naik labanya 5% aja, PI sekian, sebenarnya di sini sih biar 27. Cuman menurut saya nggak mungkin lah segini kan ya, karena dia kuartal 2 aja dia udah bisa naik ya on year-nya 37 ya, trailing months-nya ya. Sehingga misalnya ya, saya coba 15% aja.
Nah, jadi 30.000 sih ya, memang sekitar segitu sih jadi ya. Iya, dengan Ya, gitu. dan ini belum termasuk faktor kalau misalnya marketnya ada koreksi loh. Dengan harga yang sekarang ini, kalau amit-amit ada koreksi, ini kan indeks boleh dibilang lumayan tinggi juga ya Pak ya, sekitar 69, 7.000, kadang-kadang rentan sekali ada profit taking atau ada berita yang kurang misalnya. Itu kalau dikoreksi turunnya, menurut aku risk dan rewardnya itu kurang menarik sih, kecuali memang trading lah, pokoknya beli mungkin pakai dikawal pakai teknikalnya lagi turun, misalnya MACD lagi ke bawah atau stokastik RSI-nya lagi mau belok, itu boleh sih Pak ya buat tradingnya. Tapi kalau misalnya kayaknya nggak ada apa-apa, kayaknya masih banyak yang lebih menarik. Bisa sih, bisa naik ya Pak ya, cuman kalau misalnya ada resiko bad news atau harga batu bara misalnya koreksi dulu, nah itu turunnya bisa lumayan. Iya. Ya, saya setuju dengan Bu Rita. Jadi emang dia juga kan relate dengan batu bara juga, Bu ya. Meskipun emang dia udah masuk ke untuk energi terbarukan. Iya. Ya, bisa dibilang dia hulu ke hilir punya sih ya, ini ya. Jadi salah satu yang oke, cuman ya itu dia, kalau based on tadi paling 30.000 mentok untuk ininya tahun ini. Ya untuk trading ya, lihat ini aja. Trading momentum aja. Unless batu bara kenceng banget ya Pak ya, misalnya wah ternyata batu bara kekurangan, misalnya China-nya lagi butuh banyak, nah itu beda lagi tuh ceritanya tuh Pak ya, ada strong katalis dari harga komoditas. Tapi kalau komoditas gini-gini aja nggak ada berita baru ya kayak tadi kita ngomong ya Pak ya. Oke, terus nih ada pertanyaan lagi ya Pak. Jika mau trading dengan time frame 3 bulan, kira-kira untuk analisa histori rasio keuangan fundamental idealnya sampai berapa tahun ke belakang? Nah, sebenarnya dalam hal analisa itu di fundamental dikatakan 5 tahun terakhir ya, kita harus melihat 5 tahun terakhir. Tapi kalau saya melihat 5 tahun terakhir, saya lebih prefer melihatnya per kuartal. Ya, jadi kalau memang 3 bulan ya, sebenarnya tidak ada aturan baku ya. Saya trading 3 bulan, maka fundamentalnya saya lihat berapa lama, nggak ada tuh aturan baku kayak gitu. Berarti kalau 3 bulan, at least dia harus melihatnya waktu down gitu. Jadi kayak makronya dulu, lihat makronya kira-kira bagaimana. Apakah selama 3 bulan ke depan dan suku bunga acuan bakal naik, apakah ada kemungkinan inflasi naik. Nah, itu malah justru kita ngomongnya. Setelah kita ngomongin itu, jika suku bunga acuan turun, maka sektor apakah yang menarik 3 bulan ke depan, baru gitu ngomongnya. Oke, sektor yang biasanya historical akan naik ketika suku bunga acuan turun adalah properti misalnya. Terus di properti itu langsung kita cek lagi, dari sektor properti ini kira-kira saham mana sih, perusahaan mana sih yang masih under value gitu kan ya. Dari under value itu baru kita coba mencari tahu. Oke. Makanya saya biasanya melihat forward looking. Mungkin teman-teman tahu forward looking ya. Jadi kayak seandainya ya ini memang kita harus banyak-banyak nyari data sih ya. Misal contoh kali ya, contoh properti misalnya per kuartalnya ini, tapi yang saya juga masih question mark ya, maksudnya kira-kira baik-baik aja tapi harganya turun terus, ada apa nih? Apakah kenaikan harga energi akan selalu berbanding terbalik dengan properti atau bagaimana? Itu yang saya coba cari datanya. Nah dari sini misalnya Pakuwon ternyata dari si proyeksi sebenarnya 527 memungkinkan, ya kan, dengan harga laba naik 15%, price earning di angka 14, ya jadi kan masih murah nih cara price earning rata-rata 5 tahun. Terus misalnya kita targetin 15% datangnya dari mana? Nah ini dia memang bilangnya recurring income aja sih, tunggu 15%. Jadi misalnya kalau kita yaudah jangan 15%, misal kita nggak terlalu optimis 10% gitu, kira-kira dia bakal kemana sih harganya? Ya kayak gitu ya. Jadi harus biasanya saya gini doang sih, Bu Rika dan teman-teman. Saya cuma ngecek ini, coba saya buat 10%, 522 nih, coba saya lihat second opinion, 597, coba yang lain, 574, ya pasti range-nya sekitar gitu. Jadi kalau kita ngerasa
oke, saya ini nggak terlalu optimis, coba 52, cuma nambah tumbuh 10%, ternyata 522 dia idealnya. Nah, di situ kan berarti ada peluang nih. Ya, Benar. cuman kan yang terbaru yang saya tahu suku bunga acuan kalau nggak salah ada yang bilang semester 1 atau Q2 tahun depan, ada yang bilang Q1 2024 ya. Iya. Ya, jelas secara historical suku bunga acuan turun maka properti salah satu yang diuntungkan gitu sih. Iya. Nih ada yang nanya mengenai Toba nih Pak Rahmi, benar. Toba kan PBV 0,5. Menarik gak menurut Bapak? Banyak ya Toba kayaknya sellernya itu yang nggak kelar-kelar deh. Dan barangnya kan tipis ya Pak ya. Jadi gampang sekali begitu ada satu yang jualan gede, ya langsung deh turun. Terus yang beli langsung mengkeret, nggak mau belanja dulu. Nah itu suka begitu sih, aku perhatiin. Kalau just dari chartnya berarti kan masih downtrend ya Bu ya. Iya. Agak risiko juga. Kalau nanti berarti kalau ngelihat kalau sudah hold, saya sendiri ngerasa meskipun dia masuk ke kendaraan listrik kan ya Bu ya, dan ada faktor lain-lainnya, Iya. cuman kalau ada yang lain jangan deh. Nggak usah dulu deh ya. Ada pilihan lain jangan Iya. masuk Toba dulu deh. Iya sih, aku juga mungkin Toba ini ya, aku bilang Toba ini mesti pakai technical loh. Kadang-kadang dia bisa naik sendiri tanpa ada berita, tapi kadang-kadang beritanya keluar, technicalnya berubah jadi sell gitu loh. Jadi ya mungkin kayak gini lebih di tradingin aja kali, karena ya tadi Bapak bilang masih downtrend, jadi kita nggak tahu nih turunnya sampai kapan, nanti naiknya kapan kita nggak tahu. Sedangkan ada saham lain yang berseliweran naik terus, kita punya porto kagak bertumbuh nanti kan Pak. Nah terus ada juga yang nanya mengenai Inco. Sebenarnya Inco aku suka, cuman Inco itu aku bilang masih ada masalah dengan akuisisi gak sih Pak, jadi itu ada overhang gitu Pak. Investasi ke pemerintah itu ya. Benar. Iya benar. Itu menjadi ada aturan dia harus jual sahamnya dia. Iya, jadi ini kayak masih tarik ulur. Karena masih tarik ulur, ya sekarang gimana mau naik gitu loh. Pasti yang beli kan maunya mengharapkan harganya lebih murah ya. Nah, yang jual juga ngapain gitu. Memang agak mungkin ada overhang di sana kali ya Pak ya. Ya, apalagi ada isu bahwa mereka tidak akan diperpanjang masa ininya, dan sebelum itunya kelar, clear. Nah, yang kayak gitu sih, itu kan menambah ketidakpastian. Jika ada ketidakpastian, maka niat big institusi atau apa yang bisa get market ini, maka nggak masuk situ kan gitu kan ya. Iya, gitu benar. sih. Iya, sebenarnya Inco ini sangat-sangat menarik, dan Inco ini sebenarnya direct impact dari harga kenaikan nikel ya Pak ya. Cuman ya mungkin ada faktor overhang daripada akuisisi atau penambahan saham dari government, kemudian ya ada beberapa hal tadi, jadi mungkin itu yang menyebabkan harga Inco itu masih belum bisa naik walaupun saham lain udah naik. Oke, mungkin kita akan jawab satu pertanyaan terakhir di sini sebelum kita masuk ke teknikal ya Pak ya. Oke, tadi kita udah bahas ESA belum Pak? Oh, ESA belum ya Bu? Iya, ESA Bapak suka nggak tuh? Soalnya harga amonianya naiknya lumayan, dan harga sahamnya kemarin tuh masih laggard. Jadi kayak ketinggalan gitu Pak. Sedangkan Indakiat juga begitu, harga pulpnya naik, harga sahamnya mulai meroket gitu kan. Ini kemarin ini tiap hari nih naik nih amonianya, tapi sahamnya belum mau jalan-jalan, tapi akhirnya udah mulai naik. Dan teknikalnya juga udah breakout. Iya, berarti kan emang si ESA ini salah satu yang komoditas banget yang rely on dia jualan apa, naik apa enggak kan. Benar. Kuncinya di situ sih. Ya kalau ngelihat dari sisi chartnya sendiri, ya biasa sih kalau saya untuk melihat harga komoditas, saya ngeliatnya di trading ekonomik ya, pasti udah pada tahu semua. Saya cuma ngelihat dari situ aja sih Bu. Jadi kalau amonia naik, harga sahamnya masih agak ini, ya ada peluang sih.
sama sebenarnya ada rumor yang beredar di market bahwa ESA itu ada rumor akan membuka pabrik amonia baru yang bekerja sama juga dengan salah satu emiten. Rumornya begitu, dan itu pabrik akan jadi di 2025 kalau nggak salah, dan itu belum diumumin. Nah mungkin begitu diumumin itu menjadi katalis, karena namanya penambahan pabrik berarti ada penambahan kapasitas ya, berarti ada kenaikan profit, tapi masih 2025 itu kalau nggak salah gitu ya jadinya. Tapi ya sekali lagi rumor itu kadang-kadang bener, kadang-kadang belum kebukti kebenarannya, jadi kita tunggu aja. Ini ada juga nih yang nanya Temas terus nih Pak. Oke, kita jawab yang Temas ini terakhir ya Pak ya. Temas kenapa turun sendiri dibanding teman-temannya? Temas itu kan ini ya Pak, apa yang namanya, kapal tapi yang berupa bukan bawa oil and gas, tapi lebih ke apa sih, aku lupa deh. Dia batu bara kan ya, komoditas. bukan dia bawa kontainer, sama kayak SMDR ini Pak. Ya. Ini lebih ke ekonomi recovery-nya US deh kalau nggak salah. Makanya waktu COVID kan dia naiknya kenceng karena ekspor kesananya kenceng. Nah begitu di sana resesi, yang bawa peti kemas nih kalau nggak salah, peti kemas yang ini pada koreksi, termasuk SMDR juga sama. Mungkin karena waktu itu naik, memang ongkosnya naik kan ya. Benar. Karena ada demand yang tinggi tapi supply yang terbatas. Iya. Pandemi kan ya, akibat pandemi. Ya jadi kalaupun melihat harganya pun sebenarnya dia range-nya biasanya sekitar segini, dan dia udah ngelakuin stock split kemarin. Kalau dilihat dari kinerja keuangan, saya biasa punya nggak sih data ini? Iya, stock split baru belum lama ini. Pada story sih banyak Pak, dia ada caplok 99% saham perusahaan lain, terus mungkin terus sama itu laporan keuangannya kurang deh Pak, itu labanya anjlok 39% karena jasa bongkar muatnya itu turun, demand turun, otomatis jasa yang dikeluarkan atau dihasilkan juga turun. Itu juga mempengaruhi penurunan saham ya Pak. Secara fundamentalnya kayaknya laporan keuangannya jelek, itu juga pengaruh gitu. Oke. Mungkin Bapak ada view lain nggak tentang ini? Kalau nggak ada, kita akan masuk ke sesi terakhir. Ya, silakan Ibu masuk. Saya nggak ada pendapat lagi. Oke. Ya udah, aku izin share apa untuk technical. Iya, baik. Tunggu. Oke, teman-teman, kita masuk ke technical slideshow dan from beginning. Seperti biasa, disclaimer untuk teknikalnya. IHSG kalau bullish skenario, IHSG koreksi namun segera kembali berada di atas support uptrend line jangka pendek. Bertahan di level tersebut akan membuka peluang untuk rally menuju target symmetrical triangle di 7130. Dan untuk bearish skenario-nya, IHSG rebound namun gagal break di last high 7021. Potensi koreksi lanjutan menuju poin A di 6824. Jika terlewati akan membuka peluang kembali koreksi menurut PRZ shark pattern di 6668 atau 6571. Dan ini untuk rotasi sektor mingguannya. Yang di improving nggak ada karena udah pindah semua ke leading ya, kemarin minggu lalu masih di improving. Yang leading ini ada IDX Basic, IDX Energi, kemudian yang masih di leading ada IDX Infra, sedangkan IDX Cyclical Property ini dan non cyclical masih di weakening, turun ke weakening. Dan yang di lagging ada IDX Trans, IDX Industri, kemudian ada IDX Teknologi. Ini kelihatan IDX Finance ya. Iya, IDX Finance juga ada di sini. Dan yang daily itu yang improving ada IDX Tech, mungkin kemarin ada gotonya, IDX Health, IDX Industri, dan yang mencoba naik ada IDX Trans. Kemudian yang di leading ada IDX Basic, IDX Infra, dan IDX Energi ada terkoreksi sedikit ke weakening. Yang lagging ada property, non-cyclical, finance, dan cyclical.
Dan IDX Energi yang weekly ini yang menarik, biasa aku suka lihat yang di improving, ada ITMG, ada Robayan, kelihatannya batu bara nih ya, tiganya ada di sini. Yang ada di leading ada ADMR, kemudian ada yang naik kencang nih apa ya? GTBO, kemudian ada Wins, ada Medco, ada Energi, ada Bumi, TPMA, dan Dewa ini kelihatannya ada di persimpangan antara weakening. Dan yang di weakening ada Doit, ada Elsa, ada RMKE, ada MBSS, KKGI, Soci, Harum. Dan yang di lagging ini ada Petrosi, kemudian ada Akra, ada Pegas, ada Indi. Kalau yang basic itu, yang weekly itu cuman ada ESA yang improving. Yang di leading berarti kalau improving ini dia belum mencapai puncak kenaikan biasanya ya. Kalau dia bisa normal itu biasanya dia akan pindah ke leading. Nah di leading baru dia akan rally-nya lumayan tinggi biasanya. Kemudian yang leading itu ada BRMS, ada Barito, ada Tekim, tapi Tekim kelihatannya mulai kehilangan momentum, mulai agak turun, tapi masih ada di leading. Kemudian yang weakening itu ada Indakiat, ada ADMR, ISSP, Arci, INTP, Semen Gresik, SMCB yang semen-semenan ada di weakening. Kemudian yang di lagging ini ada Avia, ada TINS, ada PSAB, ada MDKA, ada NIKL, kemudian ada KRAS, TPIA, Antam, SMBR. Dan untuk saham yang menarik, BCA itu koreksi namun bertahan di support uptrend line jangka panjang di 8950. Rekomendasi teknikal untuk BCA adalah buy, rebound dari level 8950 maka BCA akan menguji resisten di 94. Jika berhasil melewati 94, baru BCA akan berpeluang rally menuju 99. Buy area bisa dilakukan di 92 hingga 8950 dan target pertama 94, target 2 99 dan stop loss di 8850. MACD-nya masih negatif, para besar juga masih negatif. Kemudian ada MBMA terkoreksi bertahan di poin A yaitu di 840. Maka bertahan di level tersebut akan membuka peluang untuk MBMA rally lanjutan menuju PRZ shark pattern di 8975 dan 990. Buy area bisa dilakukan di 88 hingga 84, target 1920, target 299, stop loss 825. MACD-nya udah positif. Kemudian untuk Barito ini break resisten kuat jangka panjang sejak November 2021 di 1060. Jadi ini 1060 ini lama sekali nih nggak pernah bisa dilewatin dan kemarin itu berhasil dilewatin. Dalam jangka panjang Barito itu berpotensi membentuk double bottom dengan target 1645. Rekomendasi teknikal untuk Barito adalah buy area di 1430 sampai 1270, target pertama 1475, target kedua 1645 dan stop loss 1220. MACD juga udah positif. Kemudian ada MIDI ini break resisten di 460. Berpotensi membentuk VCP pattern. Kalau break resisten kuat di 460 akan membuka peluang MIDI untuk rally menuju target ascending triangle di 830. MIDI ini rekomendasi buy area bisa dilakukan di 520 hingga 470, target pertama 580, target keduanya di 650 dan stop lossnya 460. Kemudian ada PGO yang kemarin menjadi start of the day. PGO ini rebound dan dari support trend line di 1150. Break last high di 1455 akan membuka potensi rally lanjutan menuju 1835. Parabolic SAR sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Buy if 1455 dan kemarin ini memang break dengan volume yang sangat besar ya kalau kita bisa lihat dari sini. Buy area bisa lakukan di 1465 hingga 1375, target pertama 16, target kedua 1835 dan stop loss di 1365. Walaupun MACD-nya ini masih negatif, jadi masih ada peluang untuk berubah menjadi positif, jadi ini masih menarik. Kemudian ada PTPP yang beberapa 2 hari sebelumnya kalau nggak salah Rabu itu naiknya lumayan kencang ya. Break resisten kuat di MA 200 hari di 660. Selama koreksi bertahan di 660 maka PTPP ini masih berpotensi rally menuju target inverted head and shoulder di 880. Rekomendasi untuk technical untuk PTPP adalah buy area bisa 770 hingga 705, target 1820, target kedua 880 dan stop loss 660. Oke, mungkin itu beberapa saham yang menarik. Oke Pak, tanpa terasa kita udah ngobrol dan belajar banyak nih dengan Pak Ngurah. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman di sini Pak. Oke, ya, thank you juga nih Bu Rita dan undangannya atas sharing kali ini. Jadi closing statement saya paling
saham itu salah satu yang menjanjikan teknik yang oke, disesuaikan dengan tujuan keuangan, time frame-nya teman-teman, dan ingat untuk knowledge is the best, apa istilahnya ya? Salah satu the best investment adalah memiliki pengetahuan itu sih intinya. Jadi ya itu aja dari saya. Thank you banget. Oke, terima kasih banyak Pak Ngurah dan dari teman-teman Pinter Saham yang Pak Sky yang nggak bisa hadir juga, thank you. Terus mengedukasi apa, terus share untuk teman-teman semua biar kita makin maju juga dalam berinvestasi saham. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman yang belum follow Pinter Saham, jangan lupa di follow maupun di IG ataupun di YouTube ya Pak ya. Jadi biar Bapak makin rajin memberikan konten-konten yang mengedukasi teman-teman semua. Oke. Ya udah. Oke Pak, makasih ya Pak. Sampai ketemu kalau ada kesempatan lain. Makasih semua yang udah hadir. Selamat siang.